Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Eliza Nurul Zaman. Saya mahasiswa UHAMKA Program Studi PGSD. Sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara mengenai ruang lingkup sekolah SD dan Susukan 09 pagi ini Pak. Ya. Terima kasih juga siapa namanya? Eliza Pak. Eliza sudah mempercayakan untuk kegiatan observasi di Susukan 09. Mudah-mudahan harapan untuk menjadi sarjana atau S1 PGSD ya. Iya Pak. PGSD insya Allah mendapatkan cinta ridho dari Allah SWT. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak, mungkin yang pertama boleh dijelaskan dulu bagaimana sejarah dari sekolah ini secara singkatnya Pak. Karena kan yang saya lihat bangunan ini masih sangat baru Pak, apa baru direhab lagi atau seperti apa Pak? Iya. Berkenaan dengan gedung atau sekolah, awalnya adalah lantai 1 model lama. Nah, sesuai dengan perkembangan dan juga sesuai dengan kebutuhan, maka sudah tidak layak. Karena kalau lantai 1 itu tipenya adalah tipe C. Nah, sementara tuntutan untuk di DKI Jakarta ini minimal adalah A. Maka sebagian besar, mungkin hampir 90% sekolah yang ada di DKI Jakarta itu sudah renovasi total. Dan wabil khusus untuk Susukan 09 ini adalah gedung percontohan. Karena ini sebagai percontohan, maka termasuk modelnya, kemudian desainnya itu berbeda. Itu secara singkat. Jadi berkenaan dengan gedung ini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Kalau dengan visi misi SD ini sendiri bagaimana ya Pak? Visi dan misi bisa langsung kita tunjukkan atau bisa sambil jalan nggak? Oh bisa Pak. Nah, yuk. Ini berkenaan dengan visi, misi dan tujuan sekolah. Visi sebagai impian atau tujuan untuk masa depan, kita mengutamakan adalah prestasi kreatif, inovatif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Nah, berkenaan dengan berkarakter ini, kita sudah siapkan satu ruangan khusus untuk lab, ruang laboratorium, di mana nanti anak-anak kelas 4, 5, 6 itu nanti sudah akan mendapatkan pembelajaran IT. Nah, kaitannya dengan lingkungan berdasarkan berwawasan lingkungan, ini sudah kita ciptakan lingkungan yang hijau keseluruhan. Ini adalah wawasan lingkungan yang sejuk. Nah, untuk menempuh visi ada langkah-langkah atau yang namanya misi. Melaksanakan program pembelajaran secara tuntas, itu kaitannya dengan prestasi. Nah, tuntas ini yang dimaksud dari kegiatan pembelajaran mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis sampai tahap remedial dan pengayaan. Nah, anak-anak udah harus minimal sampai mencapai KKM. Mengoptimalkan pembelajaran PAIKEM dan bimbingan konseling. Kemudian Pak, untuk rombongan belajarnya sendiri dan jumlahnya itu kira-kira berapa ya Pak? Setiap lantai itu ada 8 rombel. 8 kali 3 berarti 24. 24 rombel. Untuk sekarang ini yang baru terisi adalah 16 rombel. Nah, sementara dari 16 rombel, jumlah siswa kita ada sekitar 469. Dominan kepada laki-laki atau perempuan ya Pak? Untuk kelas 1 ini lebih dominan yang laki-laki, karena yang laki-laki ini ada 70, sementara yang perempuan hanya 58. Tapi kalau kelas-kelas sebelumnya yang dominan adalah wanita. Untuk jumlah gurunya sendiri berstaf berapa ya Pak? Jumlah keseluruhan ada 27. Yang masuk tenaga pendidik adalah 20. 20 ini terbagi dari guru kelas, guru mata pelajaran. Kemudian yang 7 lagi kaitannya dengan tenaga kependidikan, termasuk TU, penjaga sekolah, dan sebagainya. Karena kita ada 4 lantai, maka tenaga pendidikan mempunyai 4. Karena tenaga pendidikan ini berdasarkan jumlah rombongan. Bapak selanjutnya untuk struktur organisasi di sekolah ini itu seperti apa? Struktur organisasi, yuk kita lihat. Nah, dari struktur organisasi dipimpin 1 kepala sekolah. Kepala sekolah selalu koordinasi dengan komite sekolah, ya, garis sambung-sambung itu adalah koordinasi. Kemudian sama lurah
yang punya wilayah setempat. Nah, kalau garis lurus hitam itu adalah garis komando. Nah, jadi untuk kepala sekolah dibantu beberapa waka, keuangan atau bendahara, waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarpras, sama waka urdal. Urdal adalah urusan dalam. Jadi satu kepala sekolah dibantu oleh 5 waka, kemudian ke bawahnya adalah kelompok jabatan fungsional atau guru. Guru, bawahnya adalah peserta didik, baru masyarakat. Di setiap sekolah pasti memiliki peraturan dari tata tertib sekolah gitu. Kalau diketahui di SD Susukan 09 ini ada tata tertib peraturan. Ya, langsung saya buka ya. Ya. Ini adalah sebagai acuan. Ini namanya buku kurikulum. Nah, buku kurikulum itu ada 3. Ini namanya buku 1. Nah, buku 1 ini mengatur tentang kegiatan yang ada di Susukan 9, mulai dari kalender pendidikan, termasuk visi misi yang tadi itu, visi misi dan sebagainya, termasuk tadi yang ditanyakan tata tertib. Ini tata tertib guru dan karyawan, tata tertib peserta didik. Setelah tata tertib ini kita buat, maka ada tata tertib dan sanksi pelanggaran. Nah, jadi kalau misalkan nanti peserta didik ternyata melanggar, ya ini setiap pelanggaran ada poin nilainya. Ya, nih poin berjumlah 25 atau pelanggaran sudah mencapai poin 25 adalah peringatan pertama dan orang tua dipanggil. Pelanggaran sudah mencapai 50 poin atau peringatan kedua, orang tua masih dipanggil. 75 peringatan ketiga, orang tua dipanggil dan membuat pernyataan. Dan yang terakhir kalau sudah 100, ini sudah puncak. Murid dikembalikan kepada orang tua. Dan di sini sebelum orang tua memahami, mengerti tentang tertib, orang tua sudah diminta di sini. Bikin surat pernyataan. Ini sebagai kekuatan hukum sekolah. Kalau misalkan ternyata anak melanggar tata tertib yang sudah kita buatkan, kemudian sudah mencapai poin yang sudah ditentukan, kalau sekolah mengambil tindakan, jadi nggak disalahkan karena orang tua sudah materi 6. Si Susukan ini kan udah ngerti peraturan yang dari peraturan di sekolah ini, Pak. Itu udah ada persetujuan, maksudnya dibikin dari pihak sekolah atau udah ada dari pemerintah? Ya, kan aturan dan tata tertib ini kita buat, satu melibatkan dari pihak sekolah, yang kedua adalah komite. Komite adalah perwakilan orang tua. Yang kedua adalah orang-orang yang ada di wilayah sekitar sekolah, termasuk RT, RW, termasuk dari pihak kelurahan. Ini kita libatkan, termasuk yang peduli pendidikan. Bagaimana dengan sistem pengajaran di sekolah ini, Pak, mengenai kan kita sekarang pembelajaran jarak jauh, apakah ada kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan? Perkenaan dengan daring atau online, jadi guru kita berikan beberapa pembekalan. Ini kan kembali lagi kepada kemampuan anak-anak. Ya, anak yang mungkin HP-nya udah canggih, HP-nya bagus, Android misalnya, dengan pola pembelajaran apapun nggak masalah. Memakai Google Form misalkan, Zoom meeting misalkan, bisa. Tapi bagi anak-anak yang mungkin HP-nya standar, dia hanya bisa untuk WA, ya kita berikan WA. Kembali pada guru-guru, sesuaikan dengan taraf kemampuan anak didik. Nah, gitu. Apakah kalau untuk pengumpulan tugas ada yang suka terlambat gitu, itu ada ketentuan-ketentuannya nggak, Pak? Kaitannya dengan semua kegiatan, kendala pasti ada. Nah, gitu kan. Tetapi karena namanya orang banyak dengan kemampuan yang berbeda-beda, termasuk jenis HP yang berbeda-beda, jadi kita punya kebijakan, nggak saklek. Ketika kumpulin, nggak kumpulin coret. Nah, yang jelas intinya adalah anak harus mengikuti kegiatan itu sendiri. Bagaimana upaya pengembangan kualitas peserta didik di sekolah ini, Pak?
Nah, berkenaan dengan masalah prestasi anak, terutama adalah tadi menekankan pada prestasi baik akademis maupun non akademis. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu, khususnya kelas 1 sampai kelas 5, ya, bagi anak-anak yang mengalami kendala atau kesulitan belajar, maka guru wajib memberikan kegiatan tambahan khusus. Kemudian yang non akademis, kita fasilitasi dengan bakat dan minat anak, yaitu melalui kegiatan ekskul. Anak yang mungkin kemampuan mungkin sedang, tapi dia punya keahlian mungkin futsal misalnya, nah, kita arahkan futsal, yang tenis meja. Jadi untuk menggali bakat dan minat anak, kita siapkan wadahnya. Jadi nanti perkembangan antara akademis dan non akademis itu seiring. Nah, gitu. Prestasi apa aja yang udah diraih di sekolah ini dari yang akademis maupun non akademis, Pak? Karena kita baru mengikuti kegiatan di tingkat kecamatan ya. Kemarin yang terakhir kita dapat apa dongeng ya? Iya. Dongeng peringkat 1 ya? Nah, dongeng peringkat 1 itu termasuk kaitannya dengan non akademik. Termasuk ini juga piala-piala ini termasuk baru yang kita dapatkan. Ya, ini termasuk. Kalau misalkan kembali ke gedung ini masih baru ya Pak. Terus saya melihat ini dibuat jalur seperti di jalan raya. Apakah di sini sudah diadakan sekolah inklusif seperti itu Pak? Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa sekolah ini adalah termasuk sekolah model percontohan. Salah satunya adalah untuk menampung anak-anak yang inklusi atau kebutuhan khusus. Makanya selain ini, jalan ini adalah untuk zona netral. Nah, itu termasuk pasar untuk atas, ya. Nah, itu untuk zona daksa, data buku. Tapi sampai saat ini, ya, yang kebutuhan khusus inklusi kaitannya dengan tunanetra, termasuk tunadaksa, ini belum ada. Jadi gedung ini dibangun untuk mempersiapkan kalau ada yang inklusi khususnya tunanetra, ya kita sudah difasilitasi. Kalau misalkan mau memulai tahun ajaran baru, suka mengadakan rapat-rapat atau seperti itu? Iya, pasti ya. Kalau misalnya mau mengadakan kegiatan, sekecil apapun kegiatannya, juga pasti sebelumnya ada rapat untuk melakukan kegiatan itu. Jadi misalnya pembentukan panitia, kita rapat dulu. Terus setelah itu akan dilaksanakan kegiatan itu, kita juga ada pranya dulu, melakukan rapat lagi. Jadi selalu disertai dengan, didahului dengan rapat-rapat terlebih dahulu. Pak kan kalau selama masa pandemi lapangan kosong kan ya Pak ya, Ya. nggak ada ini. Sebelum pandemi ini seremonial formalnya ada upacara setiap hari. Jadi ini lapangan ini digunakan untuk kegiatan sekolah, termasuk upacara, termasuk untuk pembiasaan, termasuk untuk ekskul untuk kegiatan pramuka, untuk paskibra, termasuk untuk futsal, basket, untuk tari, termasuk ya yang tadi kaitannya dengan iman dan takwa, kita untuk binroh. Kita hari Jumat pagi binroh. Terus sebelum binroh diawali dengan ceramah anak-anak. Jadi sebelum binroh diawali dengan tadi ceramah, yang kedua diiringi dengan marawis. Ada ekskul marawis juga ya Pak. Apakah di sekolah ini ada program untuk acara study tour gitu nggak Pak? Untuk study tour sekarang ini karena sekolah gratis ya, terus study tour itu kan butuh biaya. Kalau biaya ini kan kalau di sekolah berdasarkan dua sumber, DOS dan BUP. Nah sementara DOS dan BUP tidak ada alokasi untuk study tour. Karena tidak ada alokasi kaitannya dengan study tour, maka sekolah tidak melaksanakan. Kalau melaksanakan pun hanya untuk guru. Guru pun itu kaitannya dengan studi banding. Nah, itu.